Ya, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali lagi dalam renungan di pagi hari ini. Dan memulai renungan kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau boleh menuntun menyertai perjalanan kehidupan kami hingga di hari ini. Dan Engkau boleh membangunkan kami dari tidur kami masing-masing. Dan saat ini kami hendak membaca merenungkan akan kebenaran firman-Mu sebagai wujud syukur kami. Karena Engkau sudah begitu baik dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, agar apa yang boleh kami baca dan renungkan dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah kepada setiap kami, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, bacaan Alkitab kita dari kitab Ulangan 20 ayatnya yang pertama yang menyatakan, apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya. Sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat dengan berkata kepada mereka, dengarlah, hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berperang bagi setiap kita. Itu tadi merupakan salah satu kutipan dari bacaan kita. Bahwa di ayat yang keempat dikatakan bahwa sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Dalam setiap perintangan, dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, percayalah bahwa Tuhan senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kita. Itu maksud dari ayat ini. Bukan dalam artian ketika kita hendak melakukan kekerasan terhadap seseorang, ketika kita hendak melakukan peperangan, maka Tuhan ada di pihak kita ketika kita hendak melakukan kekerasan. Tentu saya rasa bukan itu maksud dari firman Tuhan ini. Tetapi maksud firman Tuhan adalah ketika kita ada dalam tantangan, ketika kita ada dalam pergumulan, ketika kita ada dalam penderitaan, ketika kita ada dalam suatu himpitan musuh, orang-orang yang mau menyerang kita karena kebenaran kita, maka percayalah bahwa Tuhan berjalan bersama kita dan Dia ikut berperang bersama dengan kita. Oleh sebab itu, kita diminta untuk setia, untuk terus berpengharapan hanya kepadanya. Jadi, salah rasanya jika kita menggunakan ayat ini untuk kita kemudian menindas orang. Kita melakukan kekerasan karena peperangan dikatakan sebagai sesuatu yang konotasinya buruk. Pertikaian, kekerasan ada di dalamnya. Tetapi rasanya bukan itu maksud yang baiknya kita tarik dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi bagaimana ketika Tuhan mengizinkan sebuah pergumulan, bahkan penderitaan ada dalam kehidupan kita. Ingat dan percayalah bahwa Ia menyertai kehidupan kita. Bacaan ini merupakan penguatan bagi bangsa Israel yang saat itu mau berperang melawan musuh mereka. Maka Tuhan mau mengingatkan melalui firman-Nya kepada bangsa Israel untuk tidak takut, untuk tidak lemah hati, untuk tidak gentar bahkan gemetar karena musuh mereka. Itu semua karena ada Tuhan. Ada Tuhan yang dengan setia, yang jika dengan iman mereka percaya,
maka Tuhan akan senantiasa memberkati kehidupan para umatnya tersebut. Bahkan Tuhan bersedia untuk berperang bagi mereka. Nah, kata berperang di sini, ketika Tuhan turut campur dalam peperangan itu bukan dalam artian Tuhan melakukan sebuah kekerasan. Tetapi yang mau ditarik atau yang mau disampaikan adalah Tuhan ada dalam perjalanan kehidupan kita, bahkan dalam penderitaan kita sekalipun. Di masa pandemi ini, pemerintah berupaya melakukan berbagai macam cara untuk menanggulangi pandemi ini, agar kita semua dapat kembali hidup dengan nyaman, dengan aman, tanpa saling menyakiti satu dengan yang lain. Ini tentu menjadi pergumulan kita bersama. Dan pada pagi hari ini kita mau senantiasa dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan ada, turut ambil bagian dalam penderitaan kita, bahkan di tengah pandemi saat ini. Bukan dalam artian Tuhan kemudian diam saja. Bukan dalam artian ketika kita memohon Tuhan kemudian lepas tangan. Tapi mau dikatakan dan diingatkan bahwa Tuhan ikut berperang bersama dengan kita. Dan dengan iman yang percaya kepada Dia, kita mau diajak untuk percaya bahwa Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan setiap kita. Dalam kehidupan kita di tengah-tengah pandemi saat ini. Berperang bersama melawan virus yang tidak terlihat. Tapi kita mau diajak untuk saling melindungi satu dengan yang lain. Bukan hanya diri kita sendiri, tetapi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan apa? Dengan melakukan protokol kesehatan dengan baik. Mematuhi setiap protokol kesehatan adalah sebuah panggilan hidup setiap kita. Ketika kita sudah diberkati, bahkan Tuhan ikut berperang dalam penderitaan kita. Mari bersama menjadi orang-orang yang senantiasa mensyukuri kehadiran Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Jadilah orang-orang yang setia, beriman penuh hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan juga adalah Tuhan yang setia dalam setiap hal dalam kehidupan kita. Wujudkan cinta kasih kita kepada Tuhan dengan mencintai sesamanya. Mencintai orang-orang yang di sekitar kita. Dengan mematuhi protokol kesehatan dengan baik. Dan kiranya pandemi ini dapat segera berakhir. Dan ingatlah, kita tidak sendiri menjalani ini semua. Karena Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Layaknya Tuhan yang sama yang berjalan bersama umat Israel menghadapi peperangan pada masa itu. Dan Tuhan yang sama yang ikut mendampingi kita melewati masa pandemi saat ini. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur dan bersatu hati menaikkan doa kepadamu. Kami bersyukur bahwa di pagi hari ini kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Bahwa Tuhan yang sama yang menuntun perjalanan bangsa Israel menghadapi peperangan adalah Tuhan yang sama juga yang menuntun setiap kami menghadapi pergumulan bahkan penderitaan kehidupan ini. Bahkan di tengah pandemi saat ini. Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami, berkati tuntun sertai setiap kami agar kami mampu melakukan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan dalam setiap langkah hidup beriman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa, ini syukur kami. Demi Kristus Yesus, Tuhan yang Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.